semuanya, kenalin aku Veta. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang fisika penyelaman. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle adalah pada saat suhu konstan, maka tekanan dan volume akan berbanding terbalik. Nah, penerapannya pada saat penyelaman adalah saat kita menyelam semakin dalam, maka tekanan pada air akan semakin meningkat. Nah, dengan tekanan meningkat itu, maka volume dari paru-paru kita akan menyusut dan mengempis. Sebaliknya, pada saat kita menyelam ke atas, maka tekanan dari air akan semakin menurun. Oleh karena itu, volume dari paru-paru kita akan menuju normal. Begitu. Yang kedua adalah hukum Charles yang menjelaskan tentang pemuaian gas pada saat dipanaskan, di mana pada saat tekanan normal atau konstan, maka suhu yang dipanaskan akan menimbulkan volume udara yang meningkat. Penerapannya adalah pada tabung udara yang kita gunakan saat menyelam. Tabung udara tersebut apabila terkena matahari secara langsung, maka suhu udara di dalamnya itu akan meningkat. Nah, suhu yang meningkat tersebut akan menimbulkan volume udara ikut memuai atau semakin banyak, begitu. Oleh karena itu, tabung udara itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama terkena sinar matahari. Karena apabila terlalu lama terkena sinar matahari, terlalu banyak udara yang memuai di dalamnya, maka akan menyebabkan tabung itu bisa meledak. Yang ketiga adalah hukum Dalton, di mana tekanan pada masing-masing gas itu berbeda. Seperti halnya, contoh, nitrogen 300 bar dengan oksigen 200 bar. Jika digabungkan akan totalnya 500 bar. Begitu. Jadi setiap udara itu memiliki tekanan yang berbeda dan apabila disatukan akan menjadi tekanan total. Buoyancy. Buoyancy adalah daya apung yang kita miliki pada saat berenang atau menyelam. Nah, buoyancy pada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang positif, negatif, dan netral. Buoyancy positif adalah pada saat kita berenang, kita akan cenderung ada di permukaan. Nah, kalau buoyancy negatif itu pada saat kita berenang, kita akan cenderung untuk tenggelam ke dasar. Sedangkan buoyancy netral adalah pada saat kita menyelam, kita dapat menyesuaikan kedalaman yang kita mau pada saat menyelam. Penyelam atau divers sebenarnya harus bisa untuk menjaga buoyancy ini agar tetap netral. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk mengatur buoyancy. Yang pertama adalah mengatur jumlah udara yang ada di BCD. Kita bisa menekan tombol inflate dan deflate yang ada di BCD tergantung pada kedalaman berapa yang kita mau. Kemudian kita bisa mengatur tekanan dalam tabung udara yang kita gunakan. Kemudian jumlah pemberat juga mempengaruhi dalam buoyancy. Nah, untuk latihan menjaga buoyancy ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama berenang dengan posisi miring. Yang kedua adalah posisi gaya punggung. Dan yang ketiga adalah dengan melatih tendangan-tendangan. Kemudian ada equalize, atau dalam bahasa Indonesianya ekualisasi. Ekualisasi ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam penyelaman. Ini dilakukan untuk menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga tubuh kita dengan lingkungan sekitar atau air kan dalam konteks ini. Kita kan manusia memiliki rongga pada tubuh kita, yaitu di sini, dan di sini. Itu harus dinetralkan. Apabila tidak dinetralkan dahulu dan kita langsung saja menyelam pada kedalaman misal lebih dari 5 meter, itu akan menyebabkan tekanan tidak seimbang sehingga telinga kita itu sakit sekali. Oleh karena itu perlu dilakukan equalize. Teknik-teknik equalize itu ada bermacam-macam. Nah, yang paling dasar adalah teknik falsafah, yaitu dengan mendorong udara yang ada di dalam untuk keluar melalui telinga. Bagaimana caranya? Kita menghirup udara, latihan, terus kemudian kita keluarkan melalui hidung. Lakukan beberapa kali seperti ini.
Lalu kita coba untuk menutup hidung. Kita tutup dengan udara yang tetap kita keluarkan. Nah, begitu. Kemudian akhirnya udara yang ada di dalam rongga ini yang harusnya keluar melalui hidung akan keluar melalui telinga. Begitu. Selanjutnya adalah teknik water tread atau teknik mengapung yang dilakukan dengan cara menginjak-injak air dengan tujuan untuk mencegah tenggelam. Teknik ini dilakukan secara rileks dengan posisi tubuh tegak lurus. Gerakan tangan dan kaki yang dilakukan adalah seperti pada saat gaya dada dengan sesinkron mungkin agar tidak cepat lelah. Yang terakhir adalah statis. Statis dilakukan pada saat sebelum penyelaman. Ini bertujuan untuk mengatur ritme nafas sebelum diadakan penyelaman. Statis dilakukan dengan cara menahan nafas selama mungkin dengan tujuan untuk mengontrol jumlah udara yang ada di paru-paru penyelam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.